Baik, selamat siang Bapak Ibu, para peserta mata kuliah Hukum Legal Audit, Legal Opinion atau Due Diligence. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti pertemuan pada siang hari ini. Siang hari ini merupakan pertemuan yang ketiga. Jadi, saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum mengikuti kuliah saya. Yang pertama, saudara harus membeli atau mendownload melalui Google Playbook, buku ya di belakang saya ini, supaya saudara bisa membeli melalui Google Playbook. Kemudian tugas yang kemarin mengenai prospektus, salah satu contoh-contoh prospektus dari PT TBK, kiranya saudara harus sudah mendapatkan. Kalau saya lihat di daftarnya, Anda baru ada beberapa orang dari peserta mata kuliah, baru 4 atau 5 orang kalau terdaftar ini. Saya kira yang lain belum. Saya kira itu juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Saudara boleh tidak mengikuti kuliah, tapi ini merupakan prasyarat. Jadi jika tidak memenuhi atau membuat tugas tersebut atau melihat nanti menjadikan salah satu tugas tersebut, itu merupakan persyaratan untuk mengikuti ujian tengah semester termasuk buku itu. Baik, saudara, saya akan memulai materi yang akan saya bagikan pada siang hari ini. Kita melihat legal audit, legal opinion atau due diligence, saudara, yang sudah bisa Anda lihat di depan saudara adalah legal audit dalam hal ini untuk informasi perbankan dan kaitannya dengan internet banking, saudara ya. Mengapa hal ini penting? Karena hal ini juga merupakan atau melihat perkembangan pada saat ini. Jadi bagaimana melakukan legal audit dan legal opinion. Namun demikian, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu kita melihat bahwa audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset serta memelihara integritas data, dan kemudian juga dapat mendorong ya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Hal ini tidak terlepas dari beberapa buku yang kemarin saya pernah menerima dari rekan, yaitu dari Dr. Indah, apa namanya, Indah Dewi Nawangsari Soekarton, itu tentang perlindungan privacy. Ini bukunya. Bukunya cukup bagus, saudara. Di era new normal, digital lifestyle terkait cyber power. Ini juga pada pertemuan yang lalu, saya dengan Dr. Indah juga sedang berbicara dengan buku saya tentang cyber lawyer. Ini hampir sama, jadi bagaimana digital lifestyle itu, pengaturan hukumnya, kemudian bagaimana apakah hanya memakai IT saja atau bagaimana jika ada permasalahan-masalah. Nah, contohnya saudara yang ada kita lihat adalah pemakaian automatic teller machine, kemudian kartu kredit, kartu debit, internet banking, kemudian SMS atau mobile banking, kemudian phone banking, dan lain-lain. Saudara, kita juga melihat dalam hal ini informasi itu juga sebentar, ini ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Aspek yang diperiksa pada audit sistem informasi itu apa saja yang akan dilakukan pemeriksaannya, yaitu melalui efektivitas, kemudian efisiensi, kemudian availability system, kemudian reliability, kemudian confidentiality, kemudian integrity,
kemudian ada juga integrity, kemudian ada yang terakhir adalah security. Nah, saudara, pada buku saya itu bisa juga dilihat di pertemuan yang ketiga itu ada tujuan legal audit terhadap sistem informasi, saudara. Itu adalah legal audit yang dilakukan terhadap sistem informasi perbankan. Dalam hal ini di dalam kegiatan pemeriksaan ya saudara, secara seksama dari sisi hukum, kemudian dilakukan yang pada saat saya sampaikan pertemuan yang lalu harus dilakukan oleh konsultan hukum atau pengacara yang sudah mendapatkan lisensi. Kemudian untuk memperoleh informasi ya terhadap maksud saya pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan hukum atau pengacara yang sudah mempunyai lisensi terhadap sistem informasi perbankan. Dalam hal ini untuk memperoleh informasi, saudara, dan fakta-fakta material yang dapat menggambarkan kondisi realnya. Nah, saudara, legal audit terhadap sistem informasi tersebut adalah sebuah proses yang secara sistematis ya dalam mengumpulkan dan mengevaluasi beberapa bukti-bukti ya untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuannya. Nah, di dalam audit tersebut ya saudara, merupakan kegiatan melakukan pemeriksaan, menilai, evaluasi sebuah aktivitas objek seperti implementasi pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi. Kemudian pekerjaannya ditentukan oleh manajemen proses fungsi akuntansi yang membutuhkan improvement, saudara ya. Tujuan legal audit terhadap sistem informasi perbankan dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama. Conformance atau kesesuaian. Pada tujuan ini, audit legal terhadap sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atau aspek kesesuaian yaitu confidentiality, kerahasiaan, ya, integrity, kemudian availability, ketersediaan compliance, ketersediaan availability adalah ketersediaan, kemudian compliance atau kepatuhan. Jadi kepatuhan adalah salah satu apakah sudah dilakukan dalam informasi perbankan. Jadi ada beberapa hal. Jadi kita melihat kerahasiaannya, kemudian integrity, kemudian ketersediaannya, kemudian kepatuhan. Hal ini juga dilihat dalam performance, kinerja. Pada tujuan ini, legal audit terhadap sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, efektivitas, ya, atau effectiveness, atau efisiensi, kemudian reliability atau kehandalan. Itu salah beberapa hal yang perlu di audit tentang performanya. Nah, tujuan legal audit terhadap sistem informasi, saudara, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam legal audit itu, saudara. Yang pertama ada yang terhadap sistem informasi elektronik, yaitu pengumpulan bukti evidence atau evidence collection. Dan yang kedua adalah mengevaluasi bukti evidence. Yang pertama adalah pengumpulan bukti atau evidence collection. Kemudian yang kedua adalah evidence evaluation atau evaluasi bukti. Dalam konteks legal audit tersebut, saudara, terhadap sistem informasi, hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Penelitian terhadap secara fisik, ya saudara ya, atau penelitian area. Kemudian peninjauan lapangan dan pengamatan terhadap suatu proyek untuk memastikan kebenaran. Ya. Fisik atau penelitian area, peninjauan lapangan, dan pengamatan terhadap proyek untuk memastikan kebenaran. Jadi,
apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, tidak hanya dokumen, fakta, dokumen, kemudian yang secara material, tetapi juga fisik, penelitian area, peninjauan lapangan, perlu dilakukan untuk memastikan kebenarannya. Kemudian penelitian dokumen yang berkaitan dengan proyek. Kemudian penelitian yang berikutnya adalah penelitian yang didasarkan pada sumber informasi lainnya, misalnya pengadilan, laporan keuangan, bisa juga laporan keuangan dari kantor akuntan publik, juga beberapa laporan keuangan yang masih belum selesai atau dari perusahaan yang dibuat secara 6 bulanan atau per bulanan, atau ledger, voucher, bisa dilihat. Jika itu data-data itu kemudian kwitansi untuk menunjang melakukan evaluasi sepanjang hal ini untuk kepentingan audit. Juga berikutnya keterangan direksi. Keterangan direksi, komisaris, itu merupakan salah satu eviden untuk melakukan evaluasi agar nantinya bisa memberikan pendapat. Ya. Jadi semua bukti-bukti yang dimaksud tersebut merupakan data-data atau sumber-sumber yang harus dilakukan dan di mana akan didapatkan sumber-sumber tersebut. Saudara, di beberapa hal yang harus dilakukan adalah secara penelitian fisik atau penelitian area dan peninjauan lapangan dan pengamatan itu sangat penting. Kemudian penelitian dokumen yang berkaitan dengan proyek, kemudian penelitian yang didasarkan pada sumber informasi lainnya. Seperti pertemuan yang lalu, termasuk pengadilan, laporan keuangan, keterangan, direksi, dan beberapa hal. Untuk pertemuan ketiga ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk menyambung berikutnya adalah pertemuan keempat. Karena pada saat ini, saudara masih harus mendapatkan pertemuan, masih ada waktu untuk pertemuan keempat ya saudara ya. Jadi saya kira pertemuan keempat ini diperlukan keempat ya. Jadi ini akan kita lihat saudara di pertemuan keempat ini. Yang berikutnya adalah memahami ya. Memahami dan dalam menyusun ya. Dalam menyusun legal opinion. Hal ini penting harus dilakukan saudara. Mengapa? Karena beberapa hal yang harus dilakukan ini. Yang pertama, saudara, kenapa harus dipenuhi? Karena legal opinion dalam bahasa Latin disebut ius opinio atau pandangan hukum ya, atau pendapat hukum. Nah, legal opinion adalah ya istilah yang dikenal common law. Seperti yang lalu saya sampaikan, ini merupakan perkembangan hukum. Bagaimana perkembangan hukum pada beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun 90-an, sehingga perkembangan hukum untuk melakukan due diligence atau legal audit. Dan sedangkan dalam Eropa atau civil law, Eropa kontinental dikenal dengan istilah legal critic. Jadi berbeda ya. Jadi kalau Anglo-Saxon itu atau common law itu ada di legal opinion. Jadi perkembangan inilah yang dipakai dari Anglo-Saxon. Nah, legal opinion itu pada hakikatnya dibuat untuk menjawab isu tertentu.
Isu ini umumnya muncul dari klien. Ya. Suatu legal opinion harus dibuat secara terfokus, ya, sistematis, dan proporsional. Kemudian legal opinion biasanya hanya terdiri dari 3-5 halaman. Untuk itu, legal opinion harus fokus, ya, hanya memuat persoalan yang dipertanyakan dan tidak mengulas hal-hal di luar itu. Legal opinion juga harus sistematis agar uraiannya mudah dipahami. Ya. Artinya mudah dipahami, mudah dimengerti oleh si pemberi tugas. Gitu ya. Tidak ada format baku, saudara. Ya, untuk sebuah legal opinion. Tetapi minimal, ya, legal opinion itu terdiri dari duduk perkara, ya, dasar hukum yang dapat diidentifikasi dan relevan, kemudian pendapat hukum, dan ditutup dengan kesimpulan di dalamnya mencakup saran dan rekomendasi. Ya. Jadi itu untuk memudahkan si pemberi tugas, si yang meminta kepada konsultan hukum atau lawyer yang sah untuk melakukan audit opini tersebut. Legal opinion, saudara, harus mencakup identifikasi masalah, ya, kemudian identifikasi fakta hukum, kemudian juga yang berikutnya adalah inventarisasi aturan hukum, kemudian pengaplikasi peraturan terhadap permasalahan, pembuatan analisis hukum, ya, saudara, kemudian pembuatan kesimpulan menjawab masalah yang dihadapi. Jadi pada saat diberi tugas harus mengetahui, ya. Kita melihat sekali lagi apa yang saya pertemuan yang lalu, definisi. Nah, supaya kita juga mengulang lagi mengenai pengertian definisinya legal opinion itu. A written document which attorney provide his or her understanding of the law as applied to assume fact, ya. The attorney may be private attorney or attorney representing the state or other governmental entity, ya. Itu kira-kira pengertiannya, dan Black Law Dictionary sendiri mengatakan itu untuk Black Law yang ke-7, ya. Itu a party may entitled to rely on a legal opinion depending on factor such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing this opinion. Jadi apa yang dimaksud di depan tadi, jadi supaya mudah dimengerti apa kepada si pemberi, ya, si pemberi atau yang peminta yang memberi tugas kepada Anda, misalnya ditunjuk sebagai lawyernya. Jadi tidak usah susah-susah, tidak susah sulit-sulit dalam hal ini, ya, supaya hal ini bermanfaat. Jadi klien atau siapa pemberi tugas memberi tugas kepada saudara, tolong dibuat legal audit atau legal opini tentang permasalahan hukum. Nah, implementasinya, saudara, supaya ingat, pertama, legal opinion itu berguna untuk meleraikan konflik, misalnya kepentingan yang teragregasikan dalam sebuah peraturan hukum. Kemudian kedua, hakikatnya, saudara, legal opinion merupakan diskursus yang berasal dari ketidaksenangan masyarakat yang dipaksakan oleh pembuat aturan. Ya, ada beberapa peraturan regulator regulation membuat confuse, ya, bingung seorang investor mau menanamkan modalnya, tetapi dia tidak mengerti peraturannya begitu banyak, maka perlu ada suatu opini atau legal audit. Apakah merugikan ataukah direksi komisaris atau perusahaan tersebut harus mengambil suatu kebijakan. Jadi law enforcement, penegakan hukum yang kadang-kadang seperti rimba raya beberapa peraturan itu perlu diaudit, disesuaikan dengan usaha atau beberapa permasalahan yang ada riskan atau tidak di dalam dia akan menginvestasikan.
Oh, ada semacam kontroversi yang perlu direspon karena konsekuensi dan inkonsistensi para penegak hukum, regulation seperti yang saya ungkapkan di POP nomor 2 itu ya, saudara, sebagai alat represi kekuasaan semata dibandingkan dengan penegakan hukum. Jadi opini hukum ini juga untuk melihat bagaimana apakah ada suatu retensi atau adakah permasalahan pada saat misalnya perusahaan yang mau investasi atau personal atau seseorang yang akan melakukan investasi atau mungkin bekerja sama dengan pihak lain. Nah, saudara-saudara, yang keempat adalah legal opinion atau pendapat ini juga adalah hasil analisis, saudara-saudara, atau pandangan dari kesimpulan serta rekomendasi tentang kedudukan hukum, legal position, dan subjek hukum atau masalah hukum ditinjau dari hukum positif. Nah, dalam hal ini sayang bahwa legal opinion kurang banyak terpraktekkan dalam dunia hukum. Nah, dengan diajarkan di dalam semester ini, Anda bisa merupakan salah satu nanti sebagai sarjana hukum untuk mengingat kebanyakan orang menyelesaikan masalah setelah ada masalah, bukan berprinsip bagaimana masalah itu tidak muncul. Jadi legal audit, legal opinion bisa meredam suatu permasalahan. Nah, ini perlu ada suatu pendapat agar mensosialisasikan adanya audit dan opinion tersebut. Selanjutnya, implementasi dan menyusun legal audit ini, saudara, mengatakan bahwa pandangan atau pendapat hukum secara harafiah dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok sebagai berikut. Wacana, pandangan, dan pendapat hukum bertujuan untuk menjabarkan suatu kontekstual hukum baik implisit dan eksplisit. Jika terhadap kontradiksi yuridis berakibat protes masyarakat, ya, karena suatu penerapan hukum terdapat penyimpangan norma-norma kultural, ya, yang dalam masyarakat atau budaya hukum atau budaya adat, maka hukum yang diterapkan timbul dampak luas dapat mempengaruhi stabilitas keamanan negara. Kemudian ada satu sektor sosial politik. Untuk itu perlu ada suatu kajian. Lah kajiannya dalam memberikan opini tersebut. Secara proporsional, saudara, wacana, pandangan, pendapat hukum mempunyai manfaat seperti memberi masukan kepada legislator agar dapat memproyeksikan aturan hukum supaya lebih hati-hati, mendeskripsikan formulanya terlebih dahulu, agar aspek masyarakat yang timbul dapat tertampung, ya, kemudian dikemas dalam substansi peraturan hukum, agar tidak terjadi konflik kepentingan. Jadi perlu ada suatu harmonisasi. Kemudian substansial pendapat hukum menyelesaikan konflik kepentingan yang teragregasi dalam sebuah peraturan hukum. Dalam hakikatnya, legal opinion merupakan diskursus berasal dari ketidaksenangan masyarakat dipaksakan. Karena dengan adanya penegakan hukum atau law enforcement, dimulai dari institusi aparatur hukum, ya, ada semacam kontroversi yang perlu direspon karena konsekuensi dan inkonsistensi dari penegak hukum itu sendiri. Berikutnya, prosedur, ya. Prosedur tata caranya membuat legal opinion, yaitu kita melihat dari bukunya Abraham Amos dan buku saya Due Diligence. Untuk membuat rancangan penulisan hukum, bentuk legal opinion dapat diberikan saya ulang, prosedur atau penyusunan legal opinion, saudara, yang pertama adalah struktur bentuk kondisi masyarakat, itu harus melihat kesopanan, melihat nilai-nilai juga kesopanan agama,
kemudian tuntutan nilai dasar hukum, kepastiannya, kemudian ada bagaimana penafsiran hukum perlu diimplementasikan, yaitu ada filosofis, empiris, yuridis gitu ya. Kemudian pandangan pendapat hukum, legal opinion, harus berorientasi pada netralitas serta realitas persoalan yang objektif. Penyuguhannya atau pembuatannya harus ringkas, padat, ya, supaya tidak multitafsir, ya saudara ya. Lanjut. Langkah-langkahnya, ya saudara, untuk pengerjaannya bisa pertama adalah yang dilakukan adalah mengidentifikasi fakta hukum dan bukan fakta hukum. Jadi Anda harus mengidentifikasi. Kemudian fakta hukum menjadi dasar objek kasusnya. Karena objek analisisnya harus fakta hukum. Karena legal opinion dasarnya adalah hukum. Kemudian identifikasi masalah hukum, legal issue, itu mengidentifikasi seluruh permasalahan hukum. Kemudian permasalahan mengklasifikasi untuk memberikan fokus dan arah, ya. Kemudian masalah atau isu hukum dirumuskan secara tepat. Berikutnya adalah inventarisasi aturan sebagai dasar hukum, analisis, mengumpulkan aturan. Kemudian jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara aturan yang ada, tentukan aturan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Berikutnya, langkah berikutnya adalah membuat analisis hukum. Pertama, permasalahan itu dianalisis ya menggunakan mengacu fakta hukum aturan yang telah diidentifikasi. Kemudian analisa juga dilengkapi dengan pendapat dan putusan-putusan pengadilan. Setiap kemungkinan ya jawaban harus dibahas dan dianalisis dengan argumentasi yang paling kuat. Kemudian yang berikutnya adalah membuat kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari analisis di atas, dari data-data di atas, kesimpulan harus menjawab pertanyaan permasalahan hukum, bertentangan tidak, boleh atau tidak, dasar hukumnya ada atau tidak, ya. Berikan kesimpulan tentang posisi klien, rumuskan rekomendasi strategi baru, apa yang harus dilakukan dalam penanganan atau dalam penanganan perkara misalnya. Jadi itu kira-kira. Kemudian di dalam sistem dalam legal opinion itu saudara mengacu pendapat ini aneka pandangan hukum yang secara kontekstual, kemudian bertentangan terdapat aturan hukum berupa undang-undang lain. Kemudian pemecahan masalah kontradiksi itu harus dilihat masyarakat ya, kemudian mencari dan menemukan kesahihan hukumnya. What the law ought to be, akan tetapi what the law is ya. Jadi Anda harus ingat pendapat itu selanjutnya tidak ada. Dan selanjutnya dari yang tidak ada menjadi ada, dasolen dan dasein, sehingga hukum itu aktif dalam memastikan law is a command, ya, memanifestasikan perintah, ya, baik dalam buku law in the book dan cara kerja law in action, ya. Itu kira-kira saudara yang harus dilakukan dalam sistem membuat legal opinion. Caranya membuat, ya. Cara penyuguhannya, ya. Bisa melalui media pers, koran, ya, kemudian melalui mass media merupakan kegiatan, kemudian secara eksplisit, kemudian melalui seminar, panel ilmiah, kemudian melalui pendidikan. Nah, kemarin saya tugaskan saudara, salah satu adalah membaca prospektus, ya, bukan yang ringkas tetapi yang panjang. Di situ ada pendapat hukum dari kantor pengacara untuk law firm itu untuk melihat prospektus tentang pendapat hukum perusahaan atau PT TBK. Kira-kira kemudian unsur yang harus dilakukan adalah unsur hukum dalam penyuguhannya, saudara, harus meneliti keabsahan peraturan. Itu ada keadilan,
mencakup juga memenuhi unsur kesusilaan, humanitas, dan adat istiadat. Untuk dijadikan pedoman norma hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat, diterima, represi, prevensi, ketertiban, disiplin dalam negara yang berdaulat. Nah, di dalam bedah kasus nanti ada beberapa buku yang Anda bisa dari bukunya Abraham Amos, menyatakan kesalahkaprahan mengenai bedah kasus, gilirannya mempersulit penyaji. Saudara, pada saat ada bedah kasus di mana letak kontradisinya hukum, itu ada beberapa perkara, kemudian bagaimana dilakukan putusan yang berbeda, kemudian bagaimana putusan PN berbeda dengan banding dan kasasi sehingga PK. Ada putusan mempunyai setelah PK, pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, di bedah kasus dalam memberikan contoh, ada beberapa permasalahan. Nah, ini saudara nanti akan pertemuan yang berikut akan saya berikan. Dasar penyuguhan ini sudah. Nah, ada di pembuatan daftar inventarisasi masalah. Ada perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tentang amar putusan misalnya. Ini ada suatu putusan kasus yang sangat bersilangan, gitu ya, tidak sesuai. Proses hukumnya berkeadilan, due proses itu merupakan pengkajian ulang putusan hakim pertama, hakim tingkat pertama, kemudian tingkat kedua, ya, kemudian tingkat kasasi, kemudian tingkat PK, ya. Anda bisa melakukan bagaimana melakukan suatu kajian, bagaimana mendue diligence beberapa putusan tersebut, itu bisa disuguhkan dalam hal ini. Nah, di dalam bukunya, bagaimana pendekatannya melalui pendekatan akademik riset, approach dengan merumuskan masalah, ya, saudara. Kemudian pencakupan substansi meliputi ucapan kata, remark, ya, catatan paling penting dikemas khususnya menyangkut pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum hakim, ya, ini yang paling penting. Pertimbangan hukum hakim Anda harus melihat apa alasan hakim memutus permasalahan perkara tersebut, sehingga akan ketahuan dibuat lajurnya, kemudian ringkasan pokok permasalahan, kemudian komentar berupa kritik analisis pertimbangan hukum hakim, kemudian tujuan memperdebatkan putusan mempertahankan keabsahan standar hukum, ya. Bagaimana seharusnya, atau kalau memang sudah benar di dalam beberapa putusan yang sudah inkrah itu, Anda bisa memberikan pendapat. Demikian pertemuan yang keempat ini, saudara, seperti pertemuan yang ketiga dan keempat, mudah-mudahan saudara dalam kuliah ini bisa dapat bermanfaat, dan jangan lupa saudara tetap mempersiapkan diri untuk membeli atau mendownload buku yang sudah saya siapkan untuk saudara, nanti akan menjadi bahan untuk pertemuan yang berikut. Demikian pertemuan keempat, ketiga dan keempat ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua dan selamat belajar, sehat dan sukses. Terima kasih. Selamat siang.